Selamat malam Ibu Malinis. Selamat malam Bu Nelvi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Nelvi. Iya. Oke Bu, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi. Nah, kemarin Ibu sudah mengatakan bahwasanya Ibu akan menyampaikan sesuatu nih, apa yang mengganjal di hati Ibu. Nah, bisakah Ibu menceritakannya sekarang? Oh iya, seperti yang kita bincang-bincang di awal ya Bu, saya ada sedikit mau bercerita sama Bu Nelvi Mm-mm. tentang sebenarnya ini keadaan ya, kondisi di kelas saya eh, yang saya hadapi itu ada anak itu yang motivasi belajarnya itu terlihat kurang. Nah, Mm-mm. kira-kira jadi ini menyangkut motivasi belajar anak, Bu. Ya, seperti itu, Bu Nelvi. Nah, jadi berarti masalah yang Ibu hadapi sekarang bersama peserta didiknya melihat kondisi salah seorang dari peserta didiknya yang kurang motivasinya, Bu. Nah, yang perlu saya ketahui, kurangnya di mana ya, Bu, motivasi anak yang kita sebut tadi itu? Jadi begini, Bu Nelvi, saya katakan kurang motivasinya itu eh, apa ya? Pada saat pembelajaran dimulai itu, si anak Mm-mm. ini selalu tidur, Bu. Jadi Mm-mm. saya simpulkan bahwa motivasinya itu kurang untuk belajar gitu. Jadi sepertinya dia tidak fokus, tidak tertarik. Kalau sudah tidur itu eh, otomatis ya, Bu ya, tidak fokus pada pelajarannya. Nah, Iya, kira-kira iya. seperti itu, Bu, yang saya hadapi. Nah, berarti anak tadi kurang semangat belajar gitu ya, Bu. Tidak fokus, mungkin ada suatu Iya. kendala yang dibawa dari rumah, mungkin ada masalah tersendiri. Nah, mungkin menyangkut dari masalah anak kita tadi, apa sih usaha Ibu untuk melakukan atau untuk menarik siswa tadi supaya dia termotivasi untuk belajar? Oh Apa iya. usahanya? Pertama-tama saya itu sudah coba ya karena saya lihat kondisi anaknya ini seperti ini tidur. Jadi saya tentu penasaran, tentu saya tertarik ya dengan permasalahan anak ini. Jadi saya coba mendekati si anak, kemudian menggali informasi dari anak ini, kenapa dia bisa tidur di dalam jam pembelajaran gitu, Bu. Oh, jadi anak tadi tanpa kita sadari dia sudah tertidur. Nah, kita sibuk menjelaskan pelajaran di depan, ternyata anak kita, salah seorang dari anak kita tidur. Nah, jadi itu salah Iya. satu masalah bagi kita ya, Bu. Padahal kita berharap siswa kita itu fokus belajar. Nah, tadi Ibu sudah berusaha untuk menanyakan kepada siswa tadi mengapa, apa sebabnya dia itu tertidur di kelas. Sudah pernah Ibu coba? Baik. Oh iya Bu, sudah saya gali informasi, saya telusuri dari jawaban-jawaban si anak ini ternyata dia itu tidur ngantuk di saat jam pembelajaran itu karena dia tidurnya larut malam Bu. Jadi ada saya tanya kira-kira jam berapa tidurnya itu? Ada jam 12, ada jam 1, bahkan ada jam 2 malam. Saya tanya kegiatannya kenapa bisa tidur selarut itu? Apa alasannya gitu. Jadi ternyata anak ini asik sendiri bermain handphone gitu, Bu. Iya, iya, iya. Ketika Ibu melihat siswa Ibu yang tertidur, apakah Ibu merasa terganggu atau Ibu biarkan saja atau bagaimana? Untuk merasa terganggu, kalau diri saya, iya Bu, terganggu. Kenapa? Karena saya merasa pembelajaran saya ini tidak efektif jadinya, karena ada satu anak yang tertidur, jadi tidak tercapai tujuan pembelajaran pada si anak ini tidak sampai Bu, karena dia tertidur otomatis tidak sampai gitu. Jadi memang agak mengganggu gitu. Iya, betul sekali ya, Bu, karena tidak nyambung apa yang kita sampaikan nanti kepada anak yang tidak fokus sama kita. Nah, jadi dari pendekatan yang Ibu lakukan, apa saja yang sudah Ibu lakukan, tadi sudah Ibu sebutkan. Nah,
Bagaimana hasilnya? Apakah sudah nampak hasilnya, Bu? Kalau untuk hasilnya belum begitu jelas, Bu Nelvi, belum begitu menampakkan hasil yang baik gitu. Perubahan yang signifikannya itu belum kelihatan. Mm, mm, mm. Berarti dari pendekatan yang Ibu lakukan tadi belum menampakkan hasil. Nah, apa lagi Bu solusi Ibu supaya anak tadi bisa kembali seperti semula? Mungkin dari langkah tadi Ibu merasa itu kurang berhasil atau adakah ide-ide lain yang bisa Ibu terapkan untuk mengajak siswa yang tadi? Oh iya, saya coba cara lain. Tadi saya sudah coba pendekatan untuk mendekati si anak, untuk menggali informasi dari anak ini agar dia terbuka sama kita, Mm-mm. mengemukakan. Tapi usaha ini belum menampakkan hasil yang begitu Iya. signifikan ya. Jadi saya coba lagi cara yang lain. Nah, di sini kita kan di awal tahun nih. Mm-mm. Jadi kita ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, jadi saya ajak bersama-sama anak-anak ini untuk menyusun keyakinan kelas, untuk membimbing mereka, Iya. mempertanggungjawabkan perbuatan mereka melalui keyakinan-keyakinan kelas yang mereka tetapkan bersama. Jadi mereka meyakini nilai-nilai apa yang harus mereka punya gitu, apa yang harus mereka ada untuk di kelas mereka. Jadi melalui keyakinan kelas ini saya coba lagi untuk Iya. bimbing si anak gitu, Bu. Iya, berarti udah beberapa langkah ya yang Ibu terapkan. Nah, Hmm, setelah Ibu melakukan apa namanya kesepakatan kelas, tentu sudah ada kemajuan. Nah, kalau saya tanya nih, kalau dibuatkan rentang nilainya, kondisi saat itu berada pada posisi berapa ya, Bu? Kalau kita rentang nilai 1 sampai 10 dari beberapa langkah yang Ibu berikan kepada siswa, udah sampai di mana nilainya? oh iya, kalau diberi skor ya, rentang Mm-mm. nilainya dari 1 sampai 10 itu untuk si anak ini masih dalam kira-kira ya Bu ya, pada skor 5, kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti masih butuh lagi pendekatan yang lain ya, Bu ya. Kita coba yang lain ternyata Iya, ya. Nah, jadi iya betul. sebetulnya sudah ada usaha Ibu, beberapa usaha yang sudah Ibu lakukan. Harapan Ibu untuk anak ini seperti apa sih sebenarnya? Hmm, harapan saya untuk si anak ini tentunya dia bisa belajar dengan maksimal ya. Dia bisa mengurangi atau bahkan mungkin nanti menghilangkan gangguan-gangguan di dalam pembelajarannya supaya dia nanti bisa belajarnya maksimal, kemudian hasil yang diharapkan itu tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi saya harapkan seperti itu. Idealnya anak ini bisa belajarnya maksimal, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita susun gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi sudah ada beberapa langkah. Nah, untuk langkah selanjutnya, supaya apa harapan Ibu ini tercapai, apa sebetulnya yang ingin Ibu lakukan? Saya mencoba itu sih sebenarnya yang sedang saya pikirkan. Yang terfikir oleh saya itu saya akan mencoba menghubungi orang tuanya. Saya Mm-mm. akan panggil orang tuanya ke sekolah untuk berkomunikasi, untuk mengkomunikasikan Iya, cara belajar anaknya di sekolah. Kemudian karena di sini kita juga butuh kerjasama ya Bu dengan orang iya. tuanya. Eh, jadi saya akan cari juga informasi dari orang tua, kira-kira anak ini apa sih yang dia butuhkan, kenapa dia bisa di rumahnya bermain HP, Mm-mm. kenapa nanti di saat sekolahnya dia malah terganggu gitu. Sebetulnya apa sih yang dia butuhkan baik dari orang tuanya ataupun dari sayanya. Jadi saya akan komunikasikan bersama orang tuanya, Bu.
Oh iya ya, betul sekali ya Bu, karena hubungan yang baik itu tentu kita harus jalin kerjasama bersama orang tua. Kita tahu anak ini tertidur di kelas itu akibat dari kelalaian orang tua. Mungkin bisa saja anak itu kurang pantau oleh orang tuanya ya Bu, bagus sekali. Nah, dari rencana Ibu tadi untuk mendekatkan orang tua, apakah ada hambatan kira-kira ya Bu untuk menemui atau mengundang orang tua ke sekolah? Apa ada hambatan? Saya berpikir Bu, ada hambatannya itu ada karena kondisi di sekolah saya ini yang sudah saya lalui ya Bu ya, Mhm. sebelum-sebelumnya ini, jika kita memanggil orang tua, itu orang tua berasumsi, apa ya, ini dipanggil kenapa? Apalagi anak saya nih, apa yang diperbuat oleh anak saya. Nah, jadi nanti orang tua itu beralasannya atau memang karena memang kondisinya dia sedang kerja, Iya. apalagi nih orang tua si anak ini single parent loh Bu. Iya, Jadi iya, dia iya. yang tulang punggung keluarganya. Jadi alasannya nanti bekerja itu rata-rata eh, apa ketika dipanggil itu hmm, agak kesulitan gitu untuk memenuhi undangan kita itu. Nah, Iya, seperti itu iya, Bu, iya. kira-kira hambatan yang mungkin terjadi nanti di saat rencana ini saya lakukan. Iya, iya, heeh. Berarti mungkin ada kendala-kendala kita waktu untuk mengundang orang tua ya, Bu, tapi namun kita tetap berusaha. Nah, kira-kira siapa, Bu, yang dapat membantu Ibu di dalam melaksanakan kegiatan yang akan Ibu rencanakan ini? Siapa yang bisa membantu kira-kira? Eh, yang bisa membantu itu barangkali banyak ya Bu ya. Seperti rekan sejawat contohnya, kemudian ada nanti guru bidang studi, guru PAI, Iya, iya. atau guru PJOK barangkali. Nah, atau intinya rekan-rekan sejawat di sekolah itu bisa membantu rencana yang akan saya lakukan gitu. Iya, karena kerjasama itu juga penting ya, Bu. Anak kita itu Iya. juga dipantau oleh guru-guru lain. Apakah dengan guru lain itu dia juga seperti itu, seperti malas atau kurang bersemangat. Nah, jadi mungkin dengan adanya nanti orang tua kita bisa me- memberikan arahan kepada mereka supaya dia tahu kondisi anaknya bagaimana di sekolah. Nah, jadi Bu, dari kegiatan yang akan Ibu lakukan tentu ada halangan dan rintangannya. Nah, kesimpulannya sampai saat ini apa kira-kira mulai dari awal sampai akhir usaha Ibu apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil? Halo Bu Malinis, ada jelas suara saya Bu? Halo Bu Malinis, Iya Bu Nevi, ya. Saya ya Bu, ulangi ya Bu, sudah saya terdengar Bu? ulangi. Mm-mm. Nah, mungkin sampai saat ini, mulai dari awal semester, Ibu sudah mencoba berbagai pendekatan untuk anak yang tadi. Nah, sampai saat ini, apa sih kesimpulan dari langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan kepada siswa Ibu tersebut? Oh iya, terkait langkah-langkah yang sudah saya cobakan ya Bu, dan ide yang akan muncul yang akan saya cobakan itu, langkah yang sudah dicobakan pertama saya sudah eh, menunjukkan dari permasalahan tadi, itu saya telah melakukan eh,
berbagai langkah. Contoh tadi ada pendekatannya, kemudian tadi ada mencoba dengan keyakinan kelas. Nah, Mm-mm. kemudian saya nanti akan mencoba merencanakan lagi untuk memanggil orang tuanya. Iya, iya, iya. Saya berusaha untuk membantu si anak ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Nah, jadi eh, itu kesimpulan saya, Bu. Saya Iya, berusaha membantu menyelesaikan masalah si anak ini dengan beberapa cara gitu. Seperti itu. iya. Tentu kejadian anak yang ini pasti ada masalah tersendiri di dirinya ya, Bu. Tentu harus Iya, ada betul. beberapa pendekatan yang harus Ibu lakukan. Nah, jadi Pak Ibu, mungkin karena mengingat waktu kita sudah 15 menit. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah berkomunikasi dengan saya? Ya, saya merasa lega, saya merasa senang gitu, saya merasa beban saya ini terbagi karena ada ibu yang mau mendengarkan permasalahan saya, mendengarkan curhatan saya ya Bu tentang anak-anak ini. Jadi saya senang, lega dan nyaman berbicara seperti Oh, itu Bu. iya, oke. Silakan Ibu lanjutkan. Lanjutkan apa rencana Ibu ke depannya. Semoga apa yang Ibu laksanakan itu bisa tercapai, bisa mengembalikan minat serta semangat siswa kita ya, Bu. Nah, saya juga Iya. ingin besoknya mendengarkan cerita Ibu lagi setelah Ibu melaksanakan apa namanya langkah-langkah yang terakhir Ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin itu ya Bu ya kesempatan ini. Terima kasih Ibu Malini sudah mau berbagi dengan saya. Semoga sukses ya Bu. Ya, Terima kasih Bu Nelvin. ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah record Bu? Sudah di recording Bu Nelvi? Bu Nelvi? Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bu Nelvi. Selamat malam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan baik Bu. Iya, sehat ya. Dari wajahnya kelihatan kalau Bu Nelvi ini lagi senang, lagi happy, dan lagi sedang sehat gitu ya. Baiklah, Bu Nelvi. Hmm, kita bicara-bicara santai nih. Nggak lama sih, Bu, sekitar 15 menit ke depan. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu sebelumnya ya, karena Bu Nelvi sudah menyediakan waktu. Nah, terkait masalah ini, kemarin Bu Nelvi itu sempat cerita ya, ada yang mau disampaikan. Nah, jadi sebenarnya apa yang mau Bu Nelvi sampaikan pada kesempatan ini? Baik Bu, mungkin Ibu sudah bersedia untuk menjadi pendengar setianya saya. Nah, begini ya Bu, mungkin di dalam pendidikan, dalam tugas kita sehari-hari, saya di kelas mengajar di kelas 4, itu saya sering menemukan siswa saya itu kalau sedang belajar, dia asik bermain. Bermain pena atau benda-benda yang ada di depannya. Itu masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Oh iya, jadi anaknya kurang fokus ya dalam belajar. Ada yang bermain, ada yang lengah, ada yang asik dengan permainannya. Nah, Iya. dari kita ini, Bu Nelvi nanti ingin mendapatkan apa? Oh, iya, tentu kalau kita seorang guru, kita pasti berharap siswa-siswa kita itu belajar dengan efektif, kemudian belajar efektif, lalu siswa itu fokus terhadap pembelajaran yang kita berikan. Nah, itu harapan saya kepada siswa-siswa di kelas. Oh iya, nah ini terkait efektif ini Bu. Tadi disampaikan bahwa Bu Nelvi itu ingin pembelajarannya itu efektif ya, seperti itu. Jadi Iya. menurut Bu Nelvi, kira-kira pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih? Nah, pembelajaran efektif yang menurut saya jadi efektif dengan waktu, efektif dari materi yang saya sampaikan sampai penutup, misalnya pembukaannya tidak terganggu dengan hal-hal yang lain sehingga saya bisa mengajar dengan maksimal. Nah, dengan adanya gangguan-gangguan tadi, saya merasa tidak efektif dalam mengajar karena dengan adanya gangguan, otomatis waktu saya mengajar akan tersita dengan kondisi si anak.
Oh iya, seperti itu ya, Bu Nelvi ya. Jadi idealnya Bu Nelvi itu pembelajarannya itu dari awal sampai akhirnya itu tercover dengan baik ya. Itu Iya, efektifnya menurut Bu Nelvi tanpa ada gangguan-gangguan seperti yang Bu Nelvi alami tadi ya. Nah, iya, iya. jadi apa yang bisa Bu Nelvi lakukan untuk mencapai pembelajaran yang efektif itu? Nah, di sini di awal pembelajaran, ketika kita sedang menjelaskan pelajaran di depan, nanti akan ada temannya yang melapor, Bu, temannya bermain, Bu, itu bermain, Bu, sehingga saya langsung pecah konsentrasi. Nah, untuk itu saya berusaha agar anak-anak yang melengah tadi bisa fokus kembali kepada saya. Langkah yang awal saya lakukan itu saya mendekat memberikan pendekatan kepada mereka. Ayo nak, lihat ibu ke depan. Apa yang ibu lihatkan di Ya. depan bisa kalian lihat Mhm. dari bisa kalian tangkap. Nah, itu Bu memberikan pendekatan. Oh iya, jadi pendekatan-pendekatan tertentu ya kepada si Iya, anak ini usaha-usaha yang dilakukan gitu ya. Nah, dari pengamatan Bu Nelvi ini terkait masalah anak-anak tadi ya, yang ada gangguan pada pembelajarannya itu dengan baik itu dengan mainannya atau dengan kegiatan yang lainnya itu. Nah, menurut Bu Nelvi, anak-anak ini ingin diperlakukan seperti apa sih sebetulnya? nah, setelah saya gali lagi, sebelumnya saya sudah membuat kesepakatan bahwasanya ketika jam pelajaran, Ananda tidak boleh mengeluarkan mainan atau lengah. Sudah ada kesepakatannya, Bu. Namun, dengan adanya kesepakatan, ternyata usaha saya itu belum berhasil, belum membuahkan hasil. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya berusaha untuk membuatkan, menguji atau tes awal namanya ya Bu, saya melihat gaya belajar siswa. Nah, ternyata di sini gaya belajar siswa saya itu ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Dari yang ketiga itu ternyata yang paling dominan itu siswa saya kinestetik. Dia lebih suka bermain, lebih suka memegang atau melihat benda-benda konkret begitu, Bu. Oh iya, jadi Bu Nelvi itu sepertinya tadi itu dari tes asesmen awalnya itu melihat kebutuhan belajar muridnya ya. Jadi muridnya ini ingin diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya. Itu menurut pendapat Bu Nelvi ya. Iya, Nah, eh, setelah Bu Nelvi utarakan ini pendapat Bu Nelvi. Nah, bagaimana Bu Nelvi memandang masalah anak tadi dengan penyelesaian masalahnya. Bagaimana menurut pendapat Bu Nelvi? Ini masalahnya, kemudian ini penyelesaiannya. Bagaimana cara Bu Nelvi memandang ini? iya, begini ya Bu, mungkin karena anak kita di kelas itu banyak yang kinestetik, dia lebih suka melihat benda-benda konkret, jadi saya berusaha untuk setiap jam pelajaran untuk membawakan media, sehingga dia lebih fokus kepada pembelajaran yang saya berikan. Nah, lalu selain dari benda-benda konkret, dalam pembelajaran IPAS misalnya Bu, tentang tumbuhan, saya langsung mengajak mereka untuk keluar dari kelas, melihat di sana misalnya bagian-bagian tumbuhan langsung saya membawanya keluar. Jadi di sana mereka merasa nyaman, merasa senang, gembira karena dibawa keluar dari ruangan kelas. Nah, itu, Bu. Iya. Oh iya, jadi intinya di sini nanti Bu Nelvi akan berusaha ya, akan mencoba untuk menghadirkan benda-benda konkret eh, untuk pembelajaran si anak ini, untuk menarik minat, untuk membangkitkan kembali semangat belajarnya ya. Iya, Nah, iya. jadi menurut Bu Nelvi tadi ada pendekatan, ada kesepakatan, perhatikan kebutuhan murid. Nah, kira-kira menurut Bu Nelvi, eh, yang mana nih yang bisa dilakukan, yang pertama bisa kita lakukan gitu, untuk Iya. mengefektifkan pembelajaran Ibu? Nah, dari beberapa langkah yang saya lakukan,
tadi sebelumnya saya sudah membuat kesepakatan kelas namun kurang berhasil. Lalu yang kedua saya sudah memperlihatkan benda-benda konkret selama di jam pembelajaran, namun masih juga ada kendala. Nah, selanjutnya di jam-jam yang sibuk saya memberikan ice breaking kepada siswa. Memberikan ice breaking ketika dia sedang lengah, saya langsung tepuk 1, tepuk 2. Nah, dia langsung fokus kepada suara saya sehingga siswa-siswa tadi bisa kembali menghadap ke pelajaran yang saya berikan. Nah, jadi dari pertanyaan Ibu tadi, apa sih yang paling dominan, yang paling bagus saya terapkan? Nah, di sini saya akan menerapkan tadi media pembelajaran langsung, Bu. Karena siswa tampaknya lebih suka dengan benda-benda langsung dibandingkan saya berceramah saja di depan. Nah, jadi mungkin itu, Bu, menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan media langsung di depan kelas. Oh iya, seperti itu ya. Jadi kapan nih bisa Bu Nelvi mulai? Nah, begini ya, Bu, kalau untuk media langsung tergantung dari mata pelajarannya. Saya akan berusaha setiap mata pelajaran yang saya berikan, saya akan memperlihatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Contohnya, Bu, tentang matematika, masalah sudut. Nah, di sana saya akan memperlihatkan busur. Kemudian anak tersebut juga memiliki busur sendiri-sendiri. Nah, lalu kalau untuk pelajaran IPA, saya lebih banyak menggunakan prakteknya atau apa namanya penelitiannya sehingga siswa itu lebih fokus pembelajarannya. Mungkin saya melakukan untuk kedepannya di setiap mata pembelajaran akan saya berikan media. Oh iya, berarti di setiap pembelajaran ya Bu, untuk kedepannya di Iya, setiap pembelajaran akan Ibu adakan benda-benda, media-media konkret gitu ya, sesuai iya. dengan materi yang disajikan. Nah, jadi apa komitmen Bu Nelvi untuk melakukan hal ini? Nah, komitmen saya ingin pembelajaran efektif tadi bisa tercapai sehingga apa yang saya harapkan atau umpan balik bisa lebih maksimal. Nah, jadi Bu, kepada Ya. siswa saya, karena saya sudah melihat gaya belajar mereka yang suka terhadap benda-benda nyata. Nah, saya lebih senang itu sambil menjelaskan, saya langsung melihatkan media ataupun menggunakan infocus. Nah, semoga pembelajaran ini bisa lebih baik lagi, Bu. Oh iya, seperti itu ya. Jadi Bu Nelvi berkomitmen ya untuk tetap melakukan langkah-langkah yang sudah Bu Nelvi lakukan dan rencanakan tadi ya. Nah, jadi eh, baiklah Bu Nelvi, kita sudah di penghujung acara ya. Apa yang bisa Bu Nelvi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi Bu, yang bisa saya ungkapkan karena saya sudah berbagi dengan Ibu, nah ternyata kita harus mengetahui gaya belajar siswa. Kenapa dia sering bermain, sering melengah? Ternyata apa yang kita sampaikan kalau dengan metode ceramah saja dia tidak tertarik. Nah, jadi untuk kesimpulannya, berarti saya harus eh, memberikan apa yang dia butuhkan. Contohnya tadi saya harus memperlihatkan media-media yang menarik bagi siswa supaya siswa saya bisa fokus belajar ke depan. Nah, apapun umpan balik yang saya berikan kepada siswa bisa dia tangkap. Pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan bisa menyambung, itu maksudnya ya Bu. Jadi pembelajaran yang saya Ya. lakukan sebelumnya itu kurang efektif, tapi saya akan mencoba dan berusaha. Ternyata siswa saya yang kebutuhannya kinestetik itu sudah saya ketahui dan apa langkah selanjutnya sudah saya sediakan, Bu, sudah saya rancang. Oh iya, seperti itu ya. Jadi Bu Nelvi tadi pembelajarannya kurang efektif dengan kondisi anaknya yang bermain, yang lengah, yang asik dengan permainannya. Jadi Bu Nelvi akan lakukan langkah-langkah ke depannya
menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anaknya Bu Nelvi. Kemudian ada pendekatan-pendekatan yang lainnya, ada keyakinan kelas, ada tadi ice breaking, kemudian Iya. ada membawa benda-benda konkret ya, tadi sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, yang akan dipelajari gitu. Kemudian Bu Nelvi akan meningkatkan keefektifannya dengan cara-cara yang sudah direncanakan. Seperti itu Iya. ya Bu ya. Iya, Bu. Mm-mm. Ya. Eh, kepada Bu Nelvi karena ini sudah di sesi akhir. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Nelvi. Lain kesempatan ini saya tak nggak sabar ya Bu, ingin melihat hasil dari eh, rencana perbaikan yang akan Bu Nelvi lakukan. Nah, jadi sekian saja Ibu. Eh, Mungkin kita tutup dulu ya. Terima Iya. kasih Bu Nelvi. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Sudah berbagi.